وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحائها ومن أمرها دربا سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج العاجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi bilumi wa bilumina bilumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi fasal sunanil jum'ah ila qaulihi wa yukrahu takhatti. Termasuk ini masih membahas tentang sunnah-sunnahnya Jumat. Termasuk diantaranya adalah makruh untuk takhatti, melangkai orang. Itu. Jadi misalnya ada orang datang, kepingin ngambil posisi depan. Tapi sudah banyak orang, mau tidak mau akhirnya ngelangkai orang. Nah, ini hukumnya apa? Makruh wakilah haram. Dari sisi dalil menunjukkan haram. Karena apa? Idza menyakiti orang. Orang langkah-langkah itu kan apalagi apa? Bukan tokoh, bukan siapa ya. Nah, itu. Idza. Karena itu hukumnya makruh minimal ini. Wakilah haram lah. Takhatti ini seperti apa tasawurnya? Kalau tafsir yang disebutkan oleh Syekh Bujairimi, takhatti itu harus sampai ngangkat kaki sampai ada di atas bahu orang. Ya. Jadi kakinya diangkat, jadi masuk mau ke depan, maksa mau ke depan, padahal orang sudah banyak. Nah, dia ngangkat kaki sampai ada di atas bahu orang. Jadi kakinya ini lurus dengan telinga orang ya. Nah, itu. Nah, ini yang dikatakan takhatti. Sebagaimana penjelasan Syekh Bujairimi. Tapi kalau Syekh Wanai mengatakan tidak harus begitu. Wa illam yarfa' rijlahu alal atik. Walaupun dia tidak sampai ngangkat kaki sampai di atasnya bahu. Itu kalau Syekh Al-Wanai. Kalau kata Syekh Bujairimi, lah kalau kakinya tidak diangkat seperti itu, cuman melewati shaf, itu. Cuman melewati shaf, namanya bukan takhatti, tapi kharqus sufuf. Itu, masuk ke sela-sela shaf, jadi menerobos shaf. Ala kulli hal khilaf dalam menafsiri apa itu takhatti. Jadi kalau Syekh Bujairimi untuk dikatakan takhatti yang hukumnya makruh wakilah haram, itu adalah harus kakinya diangkat sampai ada di atas bahu orang. Sampai lurus dengan apa? Bagian atas bahu orang. Kalau kata Syekh Wanai tidak harus. Gitu. Jadi nggak harus kakinya diangkat segitu. Nah, kalau nggak diangkat segitu ya kata Syekh Bujairimi, ya bukan takhatti, itu namanya apa? Kharqus sufuf. Itu menerobos shaf. Ala kulli hal itu hukumnya makruh wakilah haram. Ini hukum dasarnya. Takhatti ini bukan hanya takhatti dalam rangka antum apa? Dalam rangka antum ingin ngambil posisi depan, termasuk juga takhatti ketika bagi-bagikan juz. Biasanya ada acara tahlil ya, bagi-bagikan juz Al-Qur'an kan untuk hataman juz-juzan itu. Lah antum takhatti itu masuk ke sini hukumnya makruh. Nah, jadi lo terus ya apa ini? Bagi-bagikan. Enggak harus takhatti juga, misalnya antum kasihkan ini, suruh ngasihkan belakangnya terus kayak gitu di apa? Ini. Jadi antum kasihkan di sulurno, kata orang Jawa itu di sulurno. Lah begitu. Enggak harus ente takhatti. Bukhur juga begitu, ente kan bukhur keliling itu, takhatti. Ngelewati orang, robos orang, itu takhatti juga. Cuman kalau ngikuti tafsirnya Syekh Bujairimi tadi enak.
untuk dikatakan takhoti yang berhukum makruh itu kalau sampai apa? Kaki ente diangkat sampai ada di atas bahu orang. Ya, sebagian orang kan begitu kan ya. Kakinya diangkat tinggi sekali. Salah cantengan. Terus kakinya gede kayak gajah ya. Lah, diangkat sampai apa? Di atas bahu orang. Itu kalau saya Jarimi. Kalau enggak begitu ya bukan takhoti. Yang kita bahas ini takhoti. Wadah ya? Nah, jadi takhoti ini termasuk takhoti adalah takhoti bil ajza. Yaitu takhoti bil ajza itu tadi. Ngelangkah-ngelangkai orang untuk membagikan juz-juzan Al-Quran. Atau bil bukhur. Ngelangkah-ngelangkai orang untuk apa mengelilingkan bukhur itu. Ya kakinya kalau ikut saya Jarimi enak. Yang penting kakinya jangan tinggi ngangkatnya ya. Nah, itu permisi atau apa gitu. Nggak usah sampai ngangkat kaki sampai tinggi. Itu takhoti hukumnya makruh wakila haram. Karena apa? Karena pernah suatu ketika ada orang melakukan takhoti itu. Ketika itu kelihatan Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Rasulullah dikasih tahu, qad adaita, ente telah menyakiti orang lain ente. Ganggu orang. Nah, begitu. Makanya muncul hukum makruh wakila haram. Nah, tapi ini hukum asal. Ada beberapa orang yang enggak makruh untuk takhoti. Di antaranya itu wala yukrahu lil imam. Imam kita tahu kan dalam sholat Jumat, imam berangkatnya pagi apa mepet-mepet waktu khutbah? Ya mepet-mepet khutbah. Jadi sekiranya datang langsung khutbah. Lah otomatis masjidnya udah full. Mestinya full. Enggak seperti sebagian masjid ya. Imamnya datang udah adzan, makmumnya hilang. Ya. Enggak kelihatan. Itu belum melakukan penampakan sih. Itu ada fi alamil arwah. Itu. Masih berada di alamin arwah. Nah, biasanya full. Lah imam kalau enggak takhoti, masa bisa nyampe ke mihrab? Khutbah dari luar gitu dah. Di tempat sendal itu khutbahnya. Nah, jadi untuk imam enggak makruh untuk takhoti. Karena diperlukan. Dia datang, dianjurkan untuk memang datangnya di waktu khutbah. Ya otomatis orang-orang sudah penuh. Untuk nyampe ke mihrab, untuk nyampe ke mimbar, ya otomatis harus melakukan takhoti. Makanya untuk imam tidak makruh. Begitu juga itu yang tidak makruh di sarannya itu wala liman adzinu lahu fihi li ghairi haya. Dan juga yang tidak makruh untuk takhoti adalah orang yang kira-kira hadirin itu mempersilahkan dia untuk maju tanpa ada rasa haya. Karena takzim, ya, karena takzim. Misalnya ada acara. Ini bukan khusus untuk Jumat. Hatta ketika di majelis itu, majelis taklim atau hall atau maulid atau apa, seperti itu. Lah, ini untuk imam itu tidak makruh untuk takhoti. Begitu juga bagi orang yang memang dipersilahkan untuk maju, masyarakat itu, jamaah itu mempersilahkan untuk maju tanpa ada rasa haya. Mereka bukan karena haya tapi karena takzim, karena mahabbah. Misal tokoh masyarakat ya, ada acara tahlilan, atau acara maulid, atau acara khol. Lah kadang-kadang tokoh datang, itu kan dipersilakan kan. Mau enggak mau kan ngelewati orang kan ya. Nah, tapi orang-orang senang dilewati, enggak merasa terganggu, enggak merasa tersakiti. Justru mereka mempersilahkan mahabbah, karena ada mahabbah atau takdim, enggak apa-apa. Tapi kalau karena haya, tetap hukumnya tadi. Orang mempersilahkan sebenarnya karena haya. Itu bukan karena mahabbatan wa ta'dziman, karena haya aja. Nah, itu tetap hukumnya. Tapi kalau bukan karena haya, karena mahabbah ta'dzim, enggak apa-apa. Termasuk juga yang enggak makruh waliman baina yadaihi furjah. Baina yadai itu di depannya. Orang datang. Di depan ada tempat kosong. Ada tempat kosong enggak diisi. Lah, tapi untuk nyampe tempat kosong itu ngelewati orang. Ini apa hukumnya? Tidak makruh, tapi ini perlu tafsir ini. Nanti tafsirnya tak tafsir. Tak lompati dulu. Wali mu'adzamin idza alifa maudhi'an. Begitu juga tidak makruh li mu'adzam. Tokoh mu'adzam itu orang yang diagungkan oleh masyarakat. Tokoh. Bagi tokoh ketika dia memang terbiasa duduk di satu tempat. Misalnya ada satu tokoh terbiasa duduk di tiang itu. Kosong. Lah, tapi untuk nyampe ke situ ngelangkah-ngelangkai orang, dan dia tokoh mu'adzam fi qaumihi. Enggak apa-apa ini juga, enggak makruh. Jadi ada sebagian orang alifa maudhi'an sudah.
alifa maudhi'an. Jadi terbiasa di tempat itu. Untuk nyampe ke situ, melewati tukang kamera ya, melewati tukang kareng, melewati batu tolabah. Tapi memang dia alifa maudhi'an di situ. Terbiasa duduknya di situ. Kalau darus duduknya di situ. Setiap hari di situ. Cuma datang telat. Untuk nyampe ke situ, ngelangkai tukang kamera minimal ya. Nah itu. Ya apa? Tidak makruh. Itu limu'adzamin idza alifa maudhi'an. Udah, balik ke yang sebelumnya. Termasuk yang enggak makruh kan sebelumnya waliman baina yadaihi furja. Furja itu tempat kosong. Bagi orang, tidak makruh juga takhati, bagi orang yang mendapatkan di depan baina yadaihi, di depannya dia ada furja, tempat kosong. Enggak ada yang ngisi. Sof awal ada kosong. Tapi untuk nyampe ke situ perlu ngelangkai orang. Ini makruh apa enggak? Enggak makruh. Dohirnya matan mutlak seperti itu. Dohirnya mutlak. Intinya kemudian oleh Syekh Bujairimi itu disimpulkan. Takhati itu hukumnya salah satu dari 6. Ini untuk selain imam. Untuk selain orang yang mahbub tadi itu mu'adzam. Untuk selain itu. Untuk umumnya orang. Bukan untuk mu'adzam, bukan untuk imam. Takhati itu dibagi menjadi 6 hukum. Di Ushul Karimnya itu, di sarahnya, sebelum qauluhu limu'adzam itu, ada di situ. Wa qala aidon hasiluhu. Hasiluhu itu apa artinya? Cekak cingkrangi. Kesimpulan hukum takhati, penting. Antum mengetahui hasilul masail di setiap bab itu penting. Setiap bab itu punya kesimpulan-kesimpulan itu. Itu penting itu ya. Harus dicatat kalau kayak gitu itu. Dicatat, dihafalkan. Penting ngapalkan hasil-hasil kayak gitu itu. Sehingga antum tahu kesimpulan dari masalah ini. Penting, kadang-kadang orang itu taunya sepotong-sepotong, enggak tahu kesimpulannya. Bulet akhirnya. Nah, ini kesimpulan masalah takhati itu ada 6. Wa hasiluhu anna takhati tujadu fihi sittatu ahkam. Yajibu in tawaqqafatis sihhatu alaihi. Bisa jadi takhati itu wajib jika apa? Sahnya sholat Jumat harus dengan melakukan takhati. Contohnya ya apa? Ada orang Jumatan datang telat. Dia mendapati tempat di luar yang enggak memenuhi syarat jamaah. Enggak sah sholatnya nanti. Misalnya di luar masjid untuk wusul ke imam perlu izwiror. Perlu membelakangi kiblat. Sah enggak jamaahnya kayak gitu? Enggak sah kan ya? Dia mendapati tempat di situ. Ada tempat kosong yang sah tapi harus ngelangkai orang. Ya apa hukum melangkai orang? Wajib. Inti kalau sholat di sini tetap sholat inti enggak sah. Wah deh ya. Jadi kayak misalnya sholat bukan di masjid jamaah atau Jumat bukan di masjid Jumatan. Jumatan kan wajib. Dia mendapati tempat di luar masjid untuk bisa wusul ke imam perlu izwiror. Enggak sah sholatnya dia kalau maksa di situ. Enggak ada tempat lagi. Lo itu dalam kosong lo. Dalam enggak enak ngelangkai orang. Langkah-langkah wajib. Inti kalau di sini enggak sah. Kenapa kok wajib? Karena ini wasilah untuk ente bisa melaksanakan Jumat. Jumatnya wajib, maka wasilahnya juga wajib. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Wadah, itu satu. Takhati bisa wajib. Jika diperlukan untuk agar supaya sholatnya sah. Kedua, wa illa. Itu. Fayahrumu ma'at ta'adhi. Itu. Kedua, ini bisa haram takhati itu. Ketika apa? Ente sholat di tempat yang ada itu sah. Enggak harus nerobos ke yang tempat kosong itu. Enggak harus nerobos masuk ke dalam maksakan. Enggak harus. Di sini sudah sah. Dan ente kalau masuk ida, orang udah rapet. Ente ida, menyakiti orang nanti. Haram ini. Ketiga, wa yukrahu. Makruh takhati itu ma'adami furja. Enggak ida, enggak menyakiti orang. Tapi ente masuk padahal di dalam enggak ada tempat kosong. Cek nyari-nyari. Ente enggak melihat itu, kok full ya? Enggak ngelihat ada tempat kosong. Adamul furja, ma'adamul furja. Jadi enggak ada tempat kosong. Ente sholat di luar, sah. Itu, sholat di luar sah. Sudah sesuai aturan. Cuman ente kepingin di dalam. Padahal ente ngelihat enggak ada tempat kosong. Nanti nyari-nyari lah. Biasanya kalau berdiri nanti ada yang kosong nanti ya. Enggak ada tempat kosong. Ente di luar sah, kok maksa. Tapi enggak idza, makruh. Kalau sampai idza hukumnya haram. Ini
Ketiga. Wayundab keempat. Takhoti itu bisa sunnah. Kapan takhoti sunnah? Ma'al furjah al-qoribah. Liman lam yajid maudhi'an. Jadi ada tempat kosong dekat. Dekat itu maksudnya hanya melewati satu atau dua orang. Lebih dari dua jauh itu sudah. Dekat itu hanya melewati satu atau dua orang. Sebagaimana jelaskan di atasnya. Jadi ada orang nggak nemu tempat. Jadi wayundab ma'al furja al-qoribah liman lam yajid maudhi'an. Ada orang datang nggak nemu tempat. Teras sudah full. Teras masjid sudah full. Di luar panas. Ya. Di luar masjid panas. Teras full. Nah, di dalam ada kosong. Kalau dia masuk ke dalam yang kosong itu dekat. Hanya melewati satu atau dua orang. Misalnya terasnya isi 2 soft. Misalnya begini. Ini masjid, ruangan utama dalam, ya. Ruang utama dalam ini. Ini teras di sini. Ini teras. Lah di sini ada 1 soft, 2 soft. Udah full ini. Teras ini udah full. Kalau di sini panas atau hujan, ya apa ini? Ini kosong ini. Di pintu nggak ada yang ngisi. Ada kosong. Dia kalau di sini kehujanan, di teras full, mau tempat kosong, ngelewati orang takhoti. Lah di sini orang nggak nemu tempat yang layak, ada furjah qoribah, ada tempat kosong dekat. Kalau dia masuk hanya ngelewati 1, 2, selesai. Hanya ngelewati 1, 2 orang, 1 atau 2, lebih dari 2 jauh itu sudah. Lewat 1, 2 orang. Maka hukum dia masuk ke sini apa? Sunnah takhoti. Asal nggak idza, kalau itu idza ya tetap yang tadi itu sudah. Kalau idza haram sudah. Misalnya pakainya kotor semua habis kehujanan di luar, maksa masuk ke situ ngotori pakaian orang, seplak. Nggak idza, semuanya jika nggak idza. Jadi masuk ke sini, nggak apa-apa. Sunnah itu. Wa yundab, kapan sunnah? Ma'al furja al-qoribah. Ada tempat kosong dekat. Dekat itu melewati berapa orang maksimal? 2. Liman lam yajid maudhi'an. Bagi orang yang nggak nemu tempat lagi kecuali itu sudah. Kalau di luar panas atau hujan, sudah masuk. Begitu juga sunnah ini yang kedua. Wafil ba'idah. Begitu juga ada furja ba'idah. Ba'idah itu berapa? Melewati berapa orang? 3 atau 30 atau 3.000 orang. Jadi melewati orang 3 ke atas. Jadi orang seandainya sholat di luar itu sah. Dia mendapati furja ba'idah, harus melewati 3 orang atau lebih. Kemudian liman apa itu? Liman roja. Punya ente liman roja? Semua roja sepakat ya? Sepakat salah. Liman wafil ba'idah liman roja. Semuanya roja. Hah? Semuanya begitu, sepakat salah ya. Ini kan nukil dari Bujairimi. Bingung kalau antum matikan liman roja itu nanti menjelaskannya bingung. Dan ini nukil dari Bujairimi. Di Bujairimi liman lam yarju. Salah fatal ya. Roja dengan lam yarju, bukan roja, lam yarju. Ajib, semua cetakan salah ya. Di Bujairimi bingung. Itu antum kalau biarkan itu liman roja, dipikir-pikir, gak selesai-selesai. Iskal terus. Akhirnya, begitu cara mutola'ah. Jadi ketika ada muskil, itu coba diperhatikan. Barangkali kita yang kurang teliti. Kalau sudah diupayakan teliti, memahami, kok tidak paham, maka dipastikan, ini kalam beliau pribadi apa nukil? Oh nukil, pastikan ke sumber aslinya. Ini kan dari Bujairimi. Dicek di Bujairimi ternyata liman lam yarju. Nah, di sini wafil ba'idah. Ada furja ba'idah, tempat kosong jauh melewati berapa orang? 3 atau lebih. Liman lam yarju saddaha. Dan dia merasa tidak akan ada yang ngisi itu nanti. Lam yarju, dia tidak punya harapan. Dia yang mau melangkai orang ini loh. Dia yang datang ini, tidak ada roja, artinya nggak ada harapan, tidak berharap. Saddaha ada yang ngisi. Itu bakal dibiarkan kosong nanti itu. Akan dibiarkan kosong terus. Kalau Anda tidak masuk ke situ, akan terus kosong itu. Karena misalnya tempatnya
agak sempit misalnya, mepet ke tiang. Jadi kalau sujud harus sedikit ya, nekuk sedikit. Jadi kan ada kan posisi seperti itu ya. Jadi bukan posisi PW, enak puol ya, bukan posisi PW, tapi posisi yang nggak nyaman ya, posisi nggak nyaman. Jadi nanti ada tempat kosong, bisa dibuat tempat sholat, tapi nanti kalau sujud harus mengkeret ya, itu harus memperkecil diri. Nah, ada tempat kosong, ada orang tempat kosong. Anak kalau itu kosong itu di pinggirnya tiang itu, di belakang tiang itu kosong. Anak kalau bisa nyampe ke sana harus melewati 3 orang atau lebih, harus ngelangkai 3 orang atau lebih. Kalau anak nggak ngisi itu bakal tetap kosong, nggak akan ada yang ngisi karena posisi bukan posisi PW ya, posisinya nggak enak. Nah di sini wafil ba'idah tempatnya jauh harus melewati 3 orang atau lebih. Liman lam yarju saddaha, kalau dia tidak masuk maka itu nggak akan tertutup, kosongnya itu nggak akan tertutup, artinya nggak ada yang nempati. Walam yajid maudhi'an, dia di luar tidak nemu tempat, di luar panas atau di luar hujan ya. Jadi dia datang lambat, sudah full masjidnya, di luar panas atau hujan, teras sudah full, di dalam masjid belakang tiang ada tempat kosong. Untuk masuk ba'idah harus melewati 3 orang atau lebih. Kalau dia nggak masuk ke situ, nggak akan ada yang ngisi tempat itu, kosong terus. Dan dia di luar nggak nemu tempat yang layak masuk sunnah. Wadah, jelas ya? Nah, begitu. Yang kelima itu yang sunnah. Wa khilaful aula, ada apa? Takhot itu khilaful aula. Apa bedanya khilaful aula sama makruh? Makruh itu karoha syadidah. Kalau khilaful aula itu karoha khafifah. Secara singkat begitu. Kalau makruh itu ada nahi khos, ada larangan secara khusus. Kalau khilaful aula itu tidak ada larangan secara khusus. Mukhalif li sunnah gitu aja, bertentangan dengan sunnah, tapi nggak ada larangan secara khusus. Itu jadinya nanti khilaful aula. Intinya makruh ringan, gampangannya makruh ringan. Kalau yang makruh tadi itu karoha syadidah. Lah ada kadang-kadang takhot itu khilaful aula atau karoha khafifah. Kapan itu? Fil qaribah. Ada tempat kosong. Ai fil furja al qaribah. Ada tempat kosong dekat. Untuk masuk hanya melewati 1-2 orang. Liman wajada maudhi'an. Padahal dia sudah nemu tempat. Misal, di sini kosong. Ini kosong ini. Di sini ya ada kosong. Dia di sini bisa. Dan tidak kehujanan, tidak kepanasan. Ya. Dia datang nemu tempat di sini. Di sini ada tempat kosong. Dekat kan cuma melewati 1 orang kan ya? 1 atau 2 orang. Ini. Fil qaribah ay fil furja al qaribah. Ada tempat kosong dekat. Liman wajada maudhi'an. Bagi orang yang sudah nemu tempat layak. Di sini ada kosongnya, duduk di sini. Oh ini ada kosong depan ini. Melewati 1 orang. Ya apa hukumnya maju di situ? Khilaful aula. Karoha khafifah. Begitu juga yang khilaful aula. Wafil ba'idah liman rojala. Di sini liman roja. Kalau tadi roja juga mumet ini ya. Itu. Walam yarju. Tapi masih beda juga, hatta roja sama rojanya beda. Tapi yang atas itu liman lam yarju, bukan liman roja. Di sini wafil ba'idah, ada furja ba'idah, tempat kosong agak jauh, melewati beberapa orang. Misalnya ini full. Di sini ada tempat kosong ini. Di sini juga ada tempat kosong. Di dalam ada tempat kosong. Wafil ba'idah. Itu. Di tempat yang ada tempat kosong jauh. Liman roja saddaha. Dan dia berharap ada yang ngisi nanti. Dia punya dugaan akan ada yang ngisi. Karena tempatnya nyaman ini. Nggak mepet dengan tiang kayak tadi itu. Liman roja saddaha. Jadi seandainya dia tidak ke situ, dia dzon akan ada yang ngisi. Wa wajada maudhi'an, dia di sini nemu tempat. Ngapain maksa ke sini? Biarkan nanti ada yang ngisi. Ente memaksakan masuk itu untuk apa? Untuk apa memaksakan masuk? Ya biar dapat soft lebih awal. Ya datangnya awal. Jangan datang akhir terus ingin dapat soft lebih awal. Nah itu. Datangnya awal. Ente telat, di sini sudah ada tempat layak. Itu kosong itu. Nanti ada yang ngisi itu. Tidak bakalan ada yang ngisi. Bakal yang ngisi nanti. Nanti kalau komat itu bakal diisi oleh orang itu. Karena tempatnya nyaman ya. Nggak ada tiang, nggak ada apa. Udah. Ente maju hukumnya
Apa? Khilaful aula, karoha khafifah. Wa yubah, kadang takhati itu mubah. Fi hadihi. Siapa hadihi? Ini, ba'idah. Liman roja sadaha. Ya. Tapi, kalau yang barusan kan wajada mau dia. Ini enggak, liman lam yajid mau dia. Ya surahnya kayak gini, yang mubah ini. Dia enggak nemu tempat di sini. Full sudah ini. Full, ini full, ini full, ini juga full. Di sini ada furja ba'idah. Furja ba'idah. Jauh melewati 1, 2, 3, 4 orang. Ba'idah. Kosong. Dan ada harapan, kalaupun dia tidak ngisi tempat ini, tidak maksa ke sini, nanti akan diisi oleh orang nanti. Ketika koma diisi. Dia di luar posisinya, nggak nemu tempat. Panas di sini ya. Jangan maksa ke sini. Kalau maksa gimana? Mubah. Ya tidak bisa dikatakan jangan maksa. Masuk, oh terserah, tidak masuk terserah. Ente masuk, fadol, hukumnya mubah. Lu ngelewati banyak orang, iya di sini kan itu kepanasan. Kalau siap panas-panas ya fadol. Kalau siap kehujanan ya fadol. Nah, di sini jauh. Nah, nanti akan ada yang ngisi itu, mubah. Hukumnya mubah. Kalau, kenapa? Roja sadaha. Kalau nggak roja sadaha, tadi hukumnya apa? Sunnah. Makanya harus 5 lam yarju tadi itu ya. Kalau tadi 5 roja sama dengan ini akhirnya. Sama dengan surahnya sama persis seperti yang mubah. Sama-sama ba'idah, sama-sama lam yajid, maudhi'an. Lah yang sunnah itu lam yarju sadaha. Yang mubah itu yarju sadaha. Lah tadi kalau 5 roja, surah antara yang mubah dengan yang sunnat itu sama. Ente otak-atik sampai botak. Ya bingung. Nah, makanya hal-hal muskil kayak gitu itu coba dibaca lagi, barangkali ente salah paham, baca lagi dengan teliti. Tetap aja enggak paham, coba dari mana nih? Oh, waqala aidon. Siapa waqala aidon ini? Oh, Pak Aidon ngomongnya. Bukan Pak Aidon ini. Yang ngomong bukan Pak Aidon, dia di atasnya. Oh, di atasnya waqala aidon juga. Kok sering Pak Aidon ini ikut ya? Bukan Pak Aidon ini yang ngomong ya. Urut lagi ke atas. Oh, qala Bak Jim. Ya, siapa Mbak Jim? Bu Jeremy. Itu. Bukan Mbak Jumianti ya. Mbak Jim itu Bu Jeremy. Lah Bu Jeremy ini nama orang. Apa kitabnya? Oh punya Hasya Bu Jeremy ala Fathil Wahab. Punya Bu Jeremy alal Iqna. Coba dicek di salah satu dari 2 itu. Karena itu kenal kitab itu penting. Kenal kitab itu penting. Biar antum tahu nanti kalau ada kola fulan. Nah, pastikan ke kitabnya. Apa kitabnya? Kalau tidak tahu nama kitabnya repot. Pastikan nama kitabnya. Wadah ya? Udah. Nah, ini hukum takhoti. Ini hukum takhoti. Penting ini. Kemudian apa? Hukum takhoti itu tadi ngelewati orang untuk ngambil tempat tanpa ngusir orang. Itu hukumnya tadi. Kalau ente ngusir orang, berdiri, ana duduk situ. Haram itu. Kecuali orang yang dipastikan ridho. Antum berdiri, disuruh berdiri, digantikan oleh dia, antum ridho, bahkan mahabbah, ahlan wa sahlan. Seneng malah. Ya, bahkan seandainya dia nggak minta, antum mempersilahkan. Nah, kalau seperti itu udah haram. Tapi kalau karena haya haram itu. Jadi hati-hati, enggak boleh ngusir-ngusir. Itu datang telat ya sudah. Enggak usah ngusir-ngusir orang. Ngusir-ngusir orang hukumnya haram. Datang telat ngusir-ngusir orang. Tapi kalau mundur sendiri, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Enggak ada masalah ya. Mahabbatan wa karamah. Wala haya. Enggak ada masalah. Datang telat ngusir orang hukumnya haram. Karena haya. Udah, itu kalau ngusir. Hukum kita ngalah itu gimana? Hukum kita ngalah. Kalau ngalah, pindah dari satu tempat untuk mempersilahkan orang ke tempat lain. Kalau statusnya sama, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bukan ngalah namanya itu. Misal ada sama-sama soft awal. Antum masalahnya duduk nyenden ada di tiang. Karena ada orang tua datang, antum mempersilahkan
untuk duduk di tiang itu. Antum geser tapi tetap soft awal ya, bukan ngalah itu. Nah, ngalah itu contohnya antum asalnya di soft awal. Antum mempersilahkan orang di soft awal, antum sendiri mundur. Antum sendiri mundur. Ini namanya isar. Kaidahnya mengatakan, kaidah hukum asal ini, al-isar bil qurabi. Qurab jamaknya kurba, makruhun. Ngalah dalam urusan ibadah itu makruh. Paham tuh? Ngalah dalam urusan ibadah itu makruh. Ente ngalah urusan makan, ngalah. Ibadah khair kabir. Fadol. Antum duduk, Masya Allah, posisi PW, puenak puwol. Ya. Ada buah-buahan, ada makanan pembuka, makanan pembukanya pembuka, makanan qoblal inti, makanan inti, makanan ba'dal inti, makanan penutup, makanan ba'dal penutup. Masya Allah. Ada jus, ada buah. Masya Allah ya, kayak raja, dikelilingi makanan. Ada teman antum datang, fadol sini. Antum pindah. Dapat, pindah. Kalau pindah situ, resikonya dapat rawon, nasinya berenang. Kebanyakan kuah ya. Lauknya daging segini. Kalau dipotong pakai sendok, bukan dagingnya yang terpotong, sendoknya melot. Nasinya kaku, rawonnya dingin, udah lemaknya keluar gitu ya. Itu. Ahsan. Inti pindah. Fadol, inti sini. Anak pindah situ. Khair kabir itu, Masya Allah. Ya. Itu. Inti di surga prasmanan sama Rasulullah SAW. Ya. Khair kabir itu ngalah urusan hududun nafas. Urusan semua hududun nafas sudah. Urusan keinginan-keinginan pribadi. Khair kabir. Tapi kalau ibadah bukan tempatnya ngalah. Ibadah kok ngalah. Nah, makruh. Ngalah dalam urusan ibadah itu makruh. Antum di soft awal mempersilahkan orang. Antum cari tempat lain. Makruh. Begitu juga kama ba'du thalabah. Ada tempat kosong di depannya. Ini di soft kedua. Maju. Betul, ente maju. Seplakan dua-duanya itu ya. Tempat kosong itu mestinya inti rebutan, tapi tanpa ida. Rebutan untuk balapan. Wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam kebaikan itu inti berlomba-lomba, berkompetisi kalau dalam kebaikan. Jangan saling nyuruh orang lain, ente aja. Tempat kosong itu maju gitu, tanpa ida. Kalau ida sampai nyerondol orang, ngikut orang. Jangan, tanpa ida. Wadah ya? Nah, jadi kalau urusan kebaikan itu antum harus berkompetisi, harus berlomba-lomba tanpa ida. Ngalah dalam urusan ibadah itu makruh. Dalam mazhab Syafi'i mutlakon itu. Kecuali kata Imam Romli di situ, na'am menurut Imam Romli, lau asara syakhson ahaqqa minhu bidzalik. Kalau dia ngalah untuk orang yang lebih berhak memang untuk di situ. Misalnya antum berdiri di soft pertama belakang imam persis. Ada di belakang imam persis. Lah kemudian ada orang lain yang lebih alim dibanding antum. Lebih berhak untuk berdiri di belakang imam. Antum geser. Posisi belakang imam itu kan paling afdol kan. Walaupun sama-sama soft awal. Lurus belakang imam sama yang kanan atau kirinya imam. Afdol yang di belakang imam persis. Itu posisi paling afdol itu. Antum di situ. Kemudian ada orang lain yang lebih berhak untuk di situ. Lebih alim, lebih saleh, lebih yang lain. Lebih berhak untuk di situ. Kenapa kok lebih berhak? Kakaunihi a'lam. Lebih alim, lebih ngerti. Loh apa fungsinya di situ? Iya, fayaruddu alal imam idza ghalita. Nanti kalau imamnya melakukan kesalahan, dia bisa negur. Kenapa dia alim? Kalau antum di situ, imamnya salah ngak-ngakan. Ya. Plungap. Enggak ngerti. Nah, ada orang lebih berhak untuk di situ. Wa yu'allimu idza jahil. Kalau imamnya melakukan sesuatu yang enggak benar, enggak sesuai ilmu, diajari nanti. Maka di sini menurut Imam Romli, istaujaha mimra, menurut Imam Romli, ada malqara enggak makruh kalau ini. Ngalah kan antum masihnya di belakang imam persis, tapi gara-gara ada orang yang lebih berhak untuk di situ antum ngalah. Gara-gara memang dia lebih berhak untuk di situ. Maka enggak makruh. Keluar dari hukum makruh menurut Imam
Romli. Kata Ibnu Hajar tetap makruh, ngalah dalam urusan ibadah inti. Wadah ya. Nah, ini menurut Imam Romli. Lebih detail pembahasan ini, lebih detail dibahas oleh Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi di kitabnya Radul Muhtar. Nah, jadi termasuk kitab yang muktamad dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu kitab Radul Muhtar bilha. Radul Muhtar. Itu kitab dalam mazhab Maliki karangan Imam Ibnu Abidin. Nah, di situ dibahas ya seperti kalam Imam Romli tapi lebih mendetail. Dan ini yang dipakai oleh Sadatun Al-Ba'lawi yang tidak makruh ini. Ketika mengalah untuk orang yang lebih berhak. Nah, jadi kalau ngalah untuk orang yang lebih berhak, antum di saf awal. Ada seorang tokoh, kiai, ustadz, habib, orang yang lebih berhak untuk di situ. Antum ngalah. Antum pindah dari saf awal walaupun resiko pindah ke saf belakang sekali. Antum ngalah demi orang yang lebih berhak di situ. Pahala antum tidak hilang. Justru dapat pahala lebih besar apa? Ngalah untuk orang yang lebih berhak. Dan ini yang diamalkan oleh Sadatun Al-Ba'lawi. Di Masjid Jami' itu begitu. Ketika ada habib yang dikenal ketokohannya, kesolehannya, kealimannya, datang, kok soft depan sudah penuh, nanti sebagian orang yang di soft depan itu ngalah, mundur, dipersilahkan beliau untuk maju. Ini yang mestinya begitu. Kalau dalam mazhab kita, khususnya Imam Hajar, tidak ada sudah. Makruh, al-isar bil turab makruh. Begitu sudah paten seperti itu. Imam Romli agak membuka celah untuk ngalah bagi orang yang lebih untuk orang yang yang lebih berhak. Lebih detail dibahas oleh Imam Ibnu Abidin. Pernah guru kita waktu daras apa dulu? Daras At-Tibyan kalau nggak salah. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Beliau menjelaskan itu di Ibnu Abidin, di Radul Muhtar. Beliau membahas panjang-panjang. Akhirnya tak cek. Nah begitu kalau dikasih tahu kitab itu dicek. Ya, udah ada kitab ya nanti kalau Jumat kan megang HP kan. Buka nyari PDF atau apa begitu ya. Nah, begitu thalibul ilm itu namanya, bukan thalibun nom. Ya. Bukan thalibul laib. Dicek, dikasih informasi kitab itu dicek. Nah, begitu. Nah, di situ detail di situ. Isar itu memang makruh isar bil qurab kecuali jika isar untuk orang yang lebih berhak, tidak apa-apa. Dalilnya apa? Dalilnya sama. Yang mengatakan isar bil qurab makruh, dalilnya hadis ini. Yang mengatakan ngalah untuk orang yang lebih alim, lebih berhak, tidak makruh, pakai hadis yang sama. Apa hadisnya? Dulu pernah Rasulullah SAW berada di satu majelis. Lah yang ada di kanannya Nabi itu Sayyidina Ibnu Abbas. Masih muda kan? Sahabat yang waktu Rasulullah mendapati Rasulullah, beliau usianya masih kecil. Masih muda sekali. Sayyidina Ibnu Abbas. Di kiri beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, senior sahabat. Seniornya para senior malah ya. Nah, jadi di kirinya Rasulullah duduk, di kanannya Sayyidina Ibnu Abbas, di kirinya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah minum. Nah minum itu adabnya setelah antum minum kasihkan yang kanan, bukan yang kiri. Kasihkan yang kanan lah. Cuman di sini yang kanan Ibnu Abbas menang unggul dari sisi tempatnya. Yang kiri Sayyidina Abu Bakar menang dari sisi ya keseniorannya dan banyak sebab intinya senior. Rasulullah SAW itu minuman tadi itu mestinya kan ke kanan kan ya. Tapi Rasulullah nawarkan ke Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, gimana? Ini alafu ya, airnya tak kasihkan ke Abu Bakar dulu. Karena lebih senior kan. Tak kasihkan Abu Bakar dulu. Ya Rasulullah, saya nggak akan ngalah urusan bekas minum Anda. Anda nggak mau. Ini bekas Anda langsung ini. Anda nggak mau. Anda minum. Anda nggak akan ngalah. Anda mau minum persis di tempat antum minum tadi. Anda minum berkah. Anda nggak bakal ngalah urusan ini. Akhirnya dikasihkan ke Ibnu Abbas. Baru setelah itu ke Sayyidina Abu Bakar. Yang mengatakan isar bil qurab makruh melihat sikapnya Ibnu Abbas. Dan yang nggak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah disalahkan? Ini cilik. Enggak itu kan Rasul. Cilik makiti. Enggak. Rasulullah enggak bilang begitu. Sayyidina Abbas ngambil sikap seperti itu oleh Rasulullah dibiarkan. Oleh Rasulullah dibiarkan. Berarti kan benar sikapnya itu. Benar. Lah makanya kata
Imam Ibnu Hajar tetap hatta ngalah untuk orang yang lebih afdol. Sayyidina Abu Bakar lebih afdol apa enggak? Nah, ini Sayyidina Ibnu Abbas enggak ngalah dan oleh Rasulullah enggak ditegur. Berarti isar bil qurab makruh tetap. Tabarukan itu kurba apa enggak? Tabarukan kepada bekas minumnya Rasulullah, berharap berkah. Ibadah apa enggak? Ibadah, bukan syirik. Ya, ibadah. Lah, Sayyidina Ibnu Abbas enggak mau ngalah dan oleh Rasulullah dibiarkan. Berarti benar sikapnya. Hatta untuk yang afdol enggak ngalah. Nah, itu ulama yang tetap ngotot al-isar bil qurab makruh walaupun untuk orang yang lebih afdol. Itu yang mengatakan makruh. Yang mengatakan tidak makruh ngalah yang kepada yang lebih afdol juga sama pakai hadis ini. Kok bisa? Iya. Seandainya Ibnu Abbas itu ngalah, kan urusan ibadah kan ya? Seandainya ngalah itu makruh. Seandainya Ibnu Abbas itu kalau sampai ngalah hukumnya makruh, apa mungkin Rasulullah menawarkan itu kepada Ibnu Abbas? Rasulullah nawarkan apa enggak? Ibnu Abbas, alafu ya, tak kasihkan Abu Bakar Siddiq dulu. Lah kalau seandainya Ibnu Abbas itu ngalah, itu hukumnya makruh, apa mungkin Rasulullah menawarkan sesuatu yang makruh? Tidak mungkin. Rasulullah itu mesti menawarkan sesuatu yang terbaik. Tidak mungkin kalau makruh itu ditawarkan. Kalau seandainya makruh, Rasulullah tidak bakal nawari langsung dikasihkan Ibnu Abbas. Tapi Rasulullah ternyata masih nawari. Gimana kalau tak kasihkan Abu Bakar dulu? Antum yang mengatakan ngalah itu makruh, berarti antum menganggap ini Rasulullah menawarkan sesuatu yang makruh pada Ibnu Abbas. Tidak mungkin Rasulullah menawarkan sesuatu yang makruh. Berarti ini menunjukkan ngalah untuk orang yang afdol itu tidak makruh. Buktinya Rasulullah menawarkan. Wadih, ala kulli hal khilaf. Ngalah untuk orang yang lebih afdol, itu urusan ibadah, itu makruh apa enggak? Khilaf. Kalau Imam Hajar tetap makruh. Imam Romli membuka peluang untuk kasus yang orang lebih alam untuk bisa negur niatan. Tapi itu saja. Satu contoh yang disebutkan oleh Imam Romli. Lebih detailnya di Ibnu Abidin. Di situ bukan hanya untuk kasus ini. Pokok ngalah demi orang yang lebih afdol. Antum ada di saf awal. Ada orang yang lebih afdol. Walaupun dia bukan orang yang alam misalnya. Kealimannya sama antum. Tapi lebih soleh. Antum mempersilahkan. Antum atau dia di situ sama. Kalau imam melakukan kesalahan sama-sama tidak bisa negur misalnya. Tapi dia lebih soleh apa? Ngalah untuk itu tidak apa-apa. Jadi dibuatkan kaidah kalau oleh Imam Ibnu Abidin. Imam Romli cuma menyebutkan satu kasus tadi itu. Wadah ya. Dicek nanti kayak gitu itu dicek. Visual. Ini dapat sedikit tidak apa-apa. Penting ini masalah ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.